Vaksin itu memberikan model kepada tubuh dimasukkan itu supaya diperangi dan dikenali oleh antibodi. Ketika antibodi sudah memerangi dan mengenali antigen yang dimasukkan lewat vaksin tersebut, ketika ada virus beneran masuk, antibodi kita sudah siap. Mungkin harus diluruskan ya, vaksin itu bukan antivirus. Tidak ada yang 100%. Nggak ada di dunia ini yang 100% pasti, nggak ada. Itu ya, karena juga ada faktor determinan yang lain. Daya tahan tubuh kita juga setelah terbentuk kan bisa lemah lagi. Misalkan terlalu capek, kurang makan, gizi kurang, istirahat nggak cukup, stres, itu kan juga bisa mendepres antibodi kita. Tidak ada di dunia ini jaminan perlindungan yang 100%, tidak ada. Ya. Kita kasih analogi aja, kalau misalkan vaksin itu sebagai pelindung, coba aja tuh pelindung yang paling mahal, baju balap pembalap si Rossi itu yang beratus-ratus juta satu bajunya, diklaim paling aman, cedera mah tetap aja bisa terjadi. Jadi tadi dari hasil uji efikasi terakhir kemarin sih teman-teman dari peneliti menyatakan 90% ya. Kalau dari awal 65% efikasi, artinya masih ada 10% sampai 35% kemungkinan terinfeksi walaupun antibodi kita sudah dirangsang untuk timbul. Terus yang kedua, juga sangat banyak faktor determinannya. Kalau antibodinya kita juga lagi lemah juga bisa saja kita terinfeksi. Jadi tidak jaminan 100% ya. Tapi yang dilindungi aja tidak 100%, apalagi yang nggak dilindungi. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, minimal kita harapkan setelah adanya vaksinasi, kalau antibodi sudah terbentuk, dampak yang timbul dari infeksi virus tersebut tidak terlalu berat ke tubuh kita, karena kita sudah dipersiapkan untuk menghadapinya. Gitu. Di Satgas Tobis, saya sebagai anggota dari Divisi Layanan Kesehatan. Dinas Kesehatan itu anggota dari Divisi Layanan Teknis di Satgas. Dinas Kesehatan sebagai Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Pak Bupati dan Wakil Bupati kapan di tracing? Ya, tracingnya sekitar hari Jumat ya, hari Jumat kemarin. Dan itu beliau langsung melakukan pengumuman malam Sabtu, kalau tidak salah jam 9 malam ya. Beliau memang masih bekerja selama masih afford ya, masih mampu. Dan memang untuk Pak Bupati alhamdulillah beliau termasuk orang tanpa gejala sehingga masih mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan. Walaupun memang tidak bisa berinteraksi langsung, dalam artian sama halnya seperti WFH ya, work from home. Jadi koordinasi masih dilakukan 10 hari karena OTG sesuai guideline yang terbaru dan SK Menkes nomor 403 ya kalau tidak salah tahun 2020 tentang penanganan dan pengendalian penyakit, bahwa untuk yang OTG sekarang sudah cukup melakukan 413 melakukan isolasi 10 hari dan itu sudah bisa dinyatakan selesai. Ketika ada terkonfirmasi positif, itu ada SOP terhadap orang sama SOP terhadap tempat. Nah, ini kalau terhadap orang yang diterapkan adalah SOP tracing ya. Jadi kita lihat kontak eratnya, kemudian yang bersangkutan diisolasi, kontak eratnya diperiksa, terus seperti itu berlangsung. Menurut performa indikator sekitar 48 jam kita harus bisa men-tracing berapa orang yang kontak, berapa orang yang tidak. Nah, untuk tempatnya otomatis selama yang penghuni tempat kerja tersebut dan kita yakini bahwa penularannya terjadi di tempat kerja tersebut setelah penyelidikan epidemiologi, otomatis diberlakukan SOP terhadap tempat untuk disterilkan selama 3 hari berupa penyemprotan desinfektan 2 kali sehari pagi dan sore selama 3 hari berturut-turut, atau penyiraman ultraviolet C selama 8 jam. Nah, ini juga sambil menunggu penghuni kantor tersebut tentang kepastian hasil tracingnya. Yang positif nanti isolasi, yang negatif kembali bekerja. Langsung dilakukan 3 hari pembersihan dan sterilisasi. Hari Sabtu, Minggu, Senin, Pak Wakil Bupati itu sudah mendapatkan vaksin yang kedua. Kalau Pak Bupati baru mendapatkan vaksin yang pertama hampir seminggu yang sebelumnya. Ketika si
antigen atau virus yang dimatikan itu dimasukkan ke tubuh kita, dilawan oleh antibodi kita sehingga dia kenal dan terbentuk antibodi spesifik yang optimal, itu membutuhkan waktu. Waktunya rata-rata sih ya kita ambil saklek aja ya, 2 bulanan dari suntikan yang kedua. Pak Wagub sebagaimana kita ketahui beliau baru 16 hari pasca suntikan yang kedua. Jadi bisa kita pastikan bahwa antibodi yang terbentuk dari suntikan vaksin yang kedua itu belum terbentuk optimal. Apalagi untuk yang Pak Bupati yang baru mendapatkan suntikan pertama, itu juga kurang dari seminggu yang lalu ketika beliau sebelum terkonfirmasi positif. Walaupun kita sudah divaksin, apalagi yang belum, tetap protokol kesehatan harus dipatuhi dan dipedomani. Yang pertama, tetap selalu pakai masker. Yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Kenapa sering-sering mencuci tangan? Justru ternyata penyebaran paling tinggi itu karena pemaparan tidak langsung. Bukan karena saya ngobrol terus muncrat droplet infeksinya terhisap oleh lawan, tapi biasanya karena ketika droplet saya jatuh ke permukaan, kemudian orang lain megang, dia pegang mata, pegang muka, pegang wajah, otomatis itu kan masuk ya. Nah, jadi justru yang paling tinggi itu adalah paparan tidak langsung lewat sentuhan. Makanya 5M itu yang pertama, jangan hanya memakai masker atau menjaga jarak, tetap ini yang sering kita lupakan adalah cuci tangan pakai sabun. Ditambah 2M lainnya adalah meminimalisir mobilisasi atau interaksi dan menjauhi kerumunan. Itu mungkin yang menjadi tetap harus kita perhatikan sampai segera pandemi ini segera berakhir. 70% komunitas atau 70% populasi sudah mendapat kekebalan sehingga bisa segera keluar dari pandemik dan kembali ke normal. Yang dimaksudkan keberhasilan hati itu ketenangan jiwa bagi tiap orang yang mempunyai ketenangan, tidak panik, tidak stres, itu antibodinya bagus.